Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita sebagai umat Islam mempunyai kitab suci Al-Quran yang sangat besar maknanya bagi kita sebagai umat Islam, karena itu adalah merupakan pedoman hidup kita. Maka kita hendaklah pandai membaca Al-Quran. Makanya wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, hanya Tuhanmu lah yang maha mulia, yang telah mengajarkan kepada manusia menulis dengan pena, dan mengajarkan juga kepada manusia apa-apa yang belum diketahuinya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dengan membaca maka kita dapat menuntut ilmu pengetahuan yang belum kita ketahui. Membaca itu bukan saja berarti buku yang kita baca atau kitab yang kita baca, tapi di sini membaca itu adalah dua alternatif. Yang pertama, membaca kitab suci Al-Quran, dan yang kedua, membaca ayat-ayat Allah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah. Sebagaimana di tempat saya sekarang ini adalah laut yang sangat dalam. Berapa kedalamannya, di mana batasnya kita tidak tahu. Itu adalah suatu kebesaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia tidak dapat menghitungnya secara rinci. Tetapi Allah yang maha besar, maha pencipta, diciptakan gunung sebagai pasak bumi, diciptakan alam ini adalah untuk kemaslahatan manusia. Maka sebagai manusia, kita hendaklah mempelajari, kita hendaklah baca, kita mensyukuri nikmat Allah ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah, membaca Al-Quran itu tidak sama dengan membaca koran. Kalau kita membaca koran, itu hanya sekedar membaca. Tapi apabila kita membaca Al-Quran, satu huruf akan diberi pahala 10 kalau tidak pakai air wudu. Setelah kita berwudu, kita baca Al-Quran, maka setiap satu huruf akan diberi pahala 25. Dan apalagi kalau kita baca di dalam sholat, maka pahalanya setiap satu huruf itu 50. Para pemirsa yang dirahmati Allah, maka untuk itu Nabi mengatakan, siapa yang bisa membaca Al-Quran, bisa menamatkan 1 juz, maka dia akan mendapat doa dari 60.000 malaikat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sebagai
seorang Islam yang mempunyai kitab suci Al-Quran, yaitu sebagai mukjizat yang terbesar juga bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kitab suci Al-Quran ini adalah suatu mukjizat yang sangat besar, yang tidak ada taranya, yang tidak bisa ditiru, dirubah oleh tangan-tangan manusia. Para pemirsa yang dirahmati Allah, orang yang membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran juga sebagai petunjuk bagi kita kehidupan di dunia ini. Dalam surah Al-Isra ayat 9 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya Al-Quran ini menunjuki jalan yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya untuk mereka itu adalah pahala yang sangat besar. Para pemirsa yang dirahmati Allah, selain daripada itu, maka Al-Quran juga menjadi obat dan juga rahmat bagi sekalian alam. Dalam sebuah lagu Nur Asia Jamil, Al-Quran itu obat dan rahmat yang beriman, baca selalu indah menawan. Al-Quran itu obat dan rahmat lil mukminin, baca selalu hidup ridha. Dengan adanya kita membaca Al-Quran, selain daripada mendapat petunjuk, juga kita mendapatkan kesehatan atau sebagai obat dan juga sebagai rahmat bagi kita umat Islam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan mari kita sama-sama mengamalkan bacaan Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.